ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kita muliakan Datuk Seri Panglima Dr. Haji Hasbullah Muhtaha, penasihat yang kita sayangi, insyaallah beliau senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan begitu jugalah semoga kita semuanya sama-sama sehat walafiat, tetap istiqomah, tetap kita ingin mengimarahkan rumah Allah yang ada di tempat kita, Masjid As-Salam, dengan ibadah yang kita mampu tunaikan, termasuklah dakwah dalam bentuk majlis ilmu ini. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, semoga kita juga diberikan fadilah berada dalam majlis ilmu dengan mendapatkan rahmat dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan, insyaallah kita akan meneruskan perkongsian ilmu kita dalam bidang hadis Sahih Muslim, di mana pada minggu lepas kita sudah banyak sekali motivasi untuk kita menjaga diri kita dari segi kesehatan dengan cara kita beramal, mengamalkan zikir-zikir, bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa yang sudah pasti akan memberikan keberkatan kepada tubuh kita, yaitu apa yang disebut sebagai amalan ruqyah. Ruqyah beza dengan ruqyah ya, kalau menjelang bulan-bulan tertentu, awal bulan itu ruqyatul hilal, melihat anak bulan. Tapi untuk rawatan kesehatan melalui pembacaan zikir dan doa, yaitu dipanggil dengan ruqyah. Jadi semoga apa yang sudah disampaikan menjadi menciptakan kesadaran ya, kemahuan kita untuk kita beramal, untuk kita amalkan ruqyah ini, karena ini sudah dicontohkan, sudah dipaparkan melalui kisah antara Jibril alaihissalam dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi silalah tuan-tuan kita semuanya amalkan dengan doa-doa yang mungkin tuan-tuan sendiri sudah tahu, ataupun yang belum tahu boleh ditanyakan. Tapi pada saya minimal sekurang-kurangnya yang sudah pasti jamaah sudah tahu dengan membaca surah yang lazim itu 3 qul ya. 3 qul lah dibaca itu. Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian surah yang dipanggil Mu'awwidzatain, surah perlindungan, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas, dan sudah tentunya surah Al-Fatihah, ditambah juga ayat kursi ya, yang sudah banyak juga dicontohkan oleh tuan guru kita. Dibaca Al-Fatihah, ayat kursi, 3 qul, ditiupkan dalam tapak tangan kita, lalu disapukan seluruh badan kita menjelang tidur ataupun bila-bila masa. Ditambah juga boleh dengan sebutan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu pun menambah lagi lah keyakinan kita untuk kita berdoa meminta pada Allah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Cuma yang ini pastikan dia punya
panjang pendek itu ya, mad dia itu so banyak yang panjang. Jadi kalau boleh tepat ya, tepat bacaan ini yang cantik. Kadang-kadang kita masalahnya ialah kita ini dalam proses belajar kan. Cuma kadang-kadang penggunaan ataupun kefahaman dalam bahasa Arab ini perlu juga. Sebab kita dalam memohon dalam doa itu ada kadang-kadang kita menggunakan kata ganti nama itu, kata ganti diri itu berlainan. Dalam bahasa Arab isinya domir ya, kata ganti diri. Dalam bahasa Melayu itu kan ada dia, ada kamu, ada kami. Itu kadang-kadang perlu diperhatikan ya. Kadang-kadang kita doa bangun tidur itu senang. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ilaihi, hi itu adalah Allah, kepadanya kembali. Tapi begitu dijadikan doa, bukan lagi, maksudnya dimulakan dengan Allahumma, bukan alhamdulillahilladzi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur, bukan lagi ilaihi, sebab memang itu engkau. Dimulakan dengan Allahumma, bika maka ilaika, begitulah ya. Termasuklah juga dalam membacakan ruqyah ini, a'udzu bi izzatillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadhiru, itu untuk diri sendiri. Ajidu wa uhadhiru ya, saya memohon atau berlindung dengan kemuliaan dan kuasa Allah dari keburukan yang aku dapati, aku alami. Tapi begitu kita meminta untuk sahabat kita, bermakna yang dialami ataupun yang mengalaminya bukan diri sendiri, maka ditukar menjadi min syarri ma yajidu wa yuhadhiru, begitulah ya. Memang agak rumit, tapi insyaallah dengan tambah kefahaman ini maka tambah betul lah ya sebutan itu, walaupun apa yang disebut yang sudah disampaikan Allah Maha mengetahuinya daripada hati yang ikhlas ya. Jadi ini adalah cara kita meruqyah. Meruqyah ini tidak menunggu sakit sebenarnya. Jadikan amalan setiap hari. Kalau sudah sakit lagi-lagilah, itu sudah keperluan. Jadi biasakanlah kita sikit-sikit minta pada Allah, sikit-sikit berharap pada Allah. Sakit lutut, selain cari obat, kita bacakan lutut kita itu, pegang lutut dan bacalah apa yang kita boleh baca. Kalau kita hanya baca tahu Al-Fatihah, Al-Fatihah lah dibaca ya. Kita sakit pinggang, bacalah itu, peganglah pinggang, bacalah apa yang kita boleh baca. Sakit kepala, sakit gaut ya, berbagai-bagai penyakit. Ada yang satu penyakit, ada yang serangkai, dua rangkai, tiga rangkai ya. Itu semuanya juga kita boleh ya, boleh berikhtiar dengan cara salah satunya meruqyah diri kita sendiri insyaallah. Semoga dengan peluang majelis ilmu ini, dan ini juga ada hadisnya, ada dalilnya, maka kita tidak perlu merasa ragu-ragu. Baik, pada malam ini kita coba beralih membuka lembaran baru, tajuk baru yang saya nampak agak berat sebenarnya, tapi kita coba ringan-ringankan lah ya. Coba kita fahami secara yang simpel saja, tetapi benda ini sudah berlaku di depan mata kita. Berlaku juga ke atas orang agamawan, orang yang dikatakan ada ilmu agama, boleh katakan juga soleh, wara, tetapi mengalami juga apa yang menjadi satu masalah ya, yaitu berkenaan dengan sihir. Inilah tajuknya. Kita akan coba bab as-sihr, tajuknya mengenai sihir ya. Jadi kita sudah, mungkin tonton semua tahu ya, kita sebut saja lah Ustaz Kazim kan,
beliau sendiri merasa sudah kena dengan sihir, dan katanya ada suspek yang sudah diketahui dan coba untuk menyelamatkan atau minta tolong untuk diselamatkan, disembuhkan. Dan itu tidak menjadi sesuatu yang aneh, karena jangankan kita ini, jangankan orang biasa, jangankan tahap yang masih orang bilang banyak juga kelemahan-kelemahan ataupun dosa lah ya, banyak kekurangan. Sedangkan diri baginda Nabi Muhammad SAW sendiri pun kena sihir, artinya tidak dijamin untuk selamat daripada sihir ketika ada orang menyihirnya ya. Jadi bukan kita ingin menakut-nakuti, walaupun kita perlu takut ya, tapi maksudnya bukan takut sembarangan, tapi kita perlu juga berhati-hati dan menjaga diri. Tapi sekali lagi kita menjaga diri dengan cara yang betul, maka itulah kita belajar hadis, belajar dalil sama ada Al-Quran maupun Al-Hadis. Bukan kita malah menjadi panik, begitu kita kena sihir, kita cari pula sihir lain, konon-konon sihir lawan sihir, akhirnya siapa menang siapa kalah, dua-dua pun kalah ya. Jadi mari kita, pada saya untuk pertama kali yang cantiknya ialah mengenali dulu apa itu sihir dan kenapa di muka bumi ini ada sihir. Kenapa boleh ada sihir? Dan sihir itu dari sejak zaman siapa? Zaman Nabi siapa? Itu persoalannya ya. Sebab semuanya tentu ada permulaan. Ada permulaan. Seperti contohnya penyembahan berhala, penyembahan patung ya, itu kan bermula daripada selepas zaman Nabi Nuh alaihissalam. Selepas zaman Nabi Nuh alaihissalam sebenarnya ada orang-orang soleh, orang-orang soleh yang istiqomah, tidak mengajarkan perkara syirik, tidak juga memerintahkan penyembahan berhala. Jadi pada asalnya hanya niat yang baik. Orang-orang soleh ini selepas kewafatannya karena terlampau disanjung, diabadikan dalam bentuk patung. Dan pada generasi pertama oke saja, patung itu tidak disembah, hanya sebagai peringatan, sebagai bentuk seolah-olah dianggap ada yang menegur lah supaya tidak tersimpang, tidak melenceng gitulah. Macam saya agak lucu lah, kalau di Indonesia itu jangan heran orang takut dengan patung polis. Di sini tidak ada patung polis ya, di sana patung polis banyak. Kenapa? Sebab itu mempengaruhi, nampak patung polis macam polis betul-betul. Nah, jadi ikut peraturan ya. Sebab kalau harapkan polis yang sebenar berada di mana-mana kan susah. Buat sajalah patung-patung dia. Walaupun ini saya tidak cakap pasal hukum ya, belum saya cakap mengenai hukum patung, tidaklah. Artinya itulah tujuan asalnya patung orang soleh itu hanya dijadikan sebagai tempat untuk beringat-ingat saja. Generasi pertama oke, generasi kedua mungkin masih oke. Inilah generasi ketiga mulai sudah, keempat mulai sudah lain macam ya. Akhirnya patung itu lama kelamaan disembah. Bahkan sudah berubah, sudah bukan lagi orang soleh, macam dewa sudah, macam Tuhan sudah. Nah begitu. Nah ini manusia ini. Jadi ada permulaannya. Dan tengok, walaupun Nabi Muhammad SAW sudah berjaya menghilangkan sebenarnya penyembahan berhala ini dengan penaklukan kota Mekah dan dimusnahkannya berhala-berhala, patung-patung yang diawali sebenarnya pada zaman Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patungnya, bahkan berdialog dengan raja dengan cara mempermalukannya, yaitu patung besar dibiarkan,
supaya menjadi cara untuk mempermalukan raja itu. Ya, ketika zaman Ibrahim sudah dihancurkan, tapi masih juga ada penyembahan berhala, patung. Kemudian di zaman Nabi Muhammad SAW pun sudah dihancurkan di sekitar Mekah. Tapi sekarang ada masih agama yang menyembah patung, agama Hindu, agama Buddha. Ya, kita kalau cakap di luar mungkin dianggap menghina agama, tapi ini masjid. Ya. Tapi mereka menghina. Katanya mereka masih belum paham kenapa Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah. Mereka anggap ini satu pelecehan, satu penyalahgunaan ataupun manipulasi. Mereka tidak paham. Mereka tidak boleh menerima itu. Padahal Nabi Muhammad SAW itu semuanya adalah wahyu atau perintah Allah, dan Nabi mengorbankan diri sebenarnya. Bagaimana Nabi menikahi istri-istrinya, janda-janda, sahabat-sahabatnya yang gugur, kebanyakan sudah tua, hanya semata-mata untuk menanggung anak-anak yatim. Dan ini pun pernikahan dengan Aisyah ada hikmah, tapi mereka anggapannya ini negatif. Ya, mereka tidak menganggap Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia yang suci. Ya. Tapi mereka lupa bahwa mereka menyembah patung berhala. Sedangkan patung berhala itu sudah dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Sepatutnya mereka pun marah dengan Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim dulu menghancurkan patung-patung? Inilah ketidakadilan musuh-musuh Islam. Baik, mari kita kenali ya, bukan kenali untuk kita menyukai ya. Permulaannya sihir ini karena sudah disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 102. Ada yang menuduh bahwa sihir ini dimulakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita tahu dalam sejarahnya Nabi Sulaiman memang mujizatnya ini agak luar biasa. Bukan agaklah, luar biasa ya. Sehingga melampaui akal pikiran, dan itulah akhirnya ada unsur-unsur yang dianggap sebagai sihir. Ya, bagaimana Nabi Sulaiman menguasai para jin, menguasai angin, menguasai juga binatang-binatang, kan? Dan ini memang tidak ada sebab ya. Maksudnya kenapa mereka tuduh sedemikian? Banyak ceritanya di sini. Ya, ini semua juga mengikut pandangan ya. Mungkin ada cerita yang lain lah, kan? Jadi Nabi Sulaiman itu ada tukang ataupun juru tulisnya itu bernama dia Asif. Asif ini menuliskanlah apa yang biasa Nabi Sulaiman amalkan. Barangkali inilah amalan ini ya, baca-bacaan ini amalan. Termasuk yang dalam ayat Al-Quran itu hadza min fadli rabbi, itu hebat kata-kata Sulaiman itu. Hadza min fadli rabbi, boleh kita amalkan kalau kita ingin mendapatkan keberkatan daripada harta kita, kan, dan lain sebagainya lah, kan. Jadi ketika Nabi Sulaiman itu wafat, tulisan-tulisan itu disimpan di bawah singgasana, dikubur, disembunyikan, ya tujuannya supaya tidak disalahgunakan. Tapi ya kita tahulah ternyata jin dan manusia ketika itu memang menunggu saatnya untuk mencari tulisan-tulisan tersebut, dan didapatilah mereka berjaya mendapatkan tulisan-tulisan itu, tulisan daripada juru tulisnya yaitu Asif, dan mereka menganggap ini adalah sihir ya, ini adalah sihir yang diamalkan oleh Nabi Sulaiman. Sehingga dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah itu dinyatakan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Allah membersihkan nama Sulaiman. Mereka menuduh Nabi Sulaiman lah yang mengajarkan sihir, tapi kata Allah, syaitanlah yang mengajarkan sihir. Ya, syaitanlah yang kafir. Nabi Sulaiman tidak kafir. Ini dalil juga bahwa ilmu sihir itu dosa besar.
Siapa yang mempelajari sihir, siapa yang mempercayai sihir, maksudnya mengamalkan sihir, dia kafir. Ya, kafir. Dalam Islam tidak ada ilmu sedemikian. Jadi inilah yang menjadi punca, ya. Tetapi bagaimana ilmu itu tercipta sebenarnya? Untuk Nabi Sulaiman sendiri itu semua adalah daripada Allah, ya. Apa yang diperintahkan membaca ini, membaca itu, kita pun tidak mendapatkan dia punya sanad apa yang dibaca itu, karena itu adalah mukjizat pribadi, ya, yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu ada kaitannya lagi yang berlaku di negeri Babel. Babel itu Babylon lah kan. Dalam Al-Quran disebutkan tuh Babel, negeri Babel, yang disepakati berada di Irak. Irak itulah, memang Irak ini pusat peradaban dari dulu lagi, ya. Di negeri Babel ada dua tokoh, nama dia Harut Marut. Dua ini, Harut dan Marut, ya. Kita ini kadang-kadang ditukar Carut Marut lagi kan, Carut Marut. Tidak tahu lah adakah ini kebetulan sama, ya. Ini Harut dan Marut. Kalau dalam Al-Quran dikatakan wa ma unzila 'alal malaikaini bi Babila Harut wa Marut, ya. Dan mereka juga mengikuti apa yang diturunkan ke atas. Artinya dua malaikat. Malaikaini itu boleh dikatakan dua malaikat bernama Harut dan Marut. Tapi ternyata mengikut tafsirannya banyak pandangan, banyak pendapat. Ada yang memang menganggap Harut dan Marut itu betul dua malaikat yang Allah turunkan ke muka bumi menjadi manusia. Maksudnya memiliki nafsu seperti manusia. Sehingga Harut dan Marut ini juga mempunyai ilmu. Itu yang dikatakan ilmu sihir itu. Tapi ada juga mufassir, ahli tafsir yang lain berpendapat Harut dan Marut itu bukan malaikat, tapi orang soleh saja. Dua orang soleh, karena terlampau soleh seolah-olah malaikat, ya. Tetapi mempunyai ilmu yang tinggi, ya, yang dianggap sebagai sihir. Ada pendapat lain pula menganggap bahwa Harut dan Marut itu sememangnya adalah setan, dan memang dua ekor inilah, Harut dan Marut inilah yang kemudian menciptakan ilmu sihir. Lebih teruk lagi pendapatnya Yahudi, anggapan Yahudi bahwa Harut dan Marut adalah Jibril dan Mikail. Nah, Jibril dan Mikail itulah, ya, yang dianggap sebagai penemu, pengasas ilmu sihir, ya. Jadi dalam ayat di atas itu sihir pertama kali diajarkan kedua malaikat ini, ikut satu pendapat, ya. Kedua malaikat yaitu Harut dan Marut. Keduanya mengajarkan kepada manusia tentang, nah sebenarnya keduanya ini memang malaikat, tapi turun ke bumi bukan mengajarkan sihir, melainkan memberi peringatan terhadap sihir dan cara melawan sihir. Ini pendapat yang mungkin boleh kita terima. Harut dan Marut itu memang punya ilmu seperti sihir, namun bukan sihir, ilmu untuk melawan sihir. Tapi ini ilmu yang betul. Yalah, kalau zaman sekarang ini kita kenal ada ilmu hitam, kan? Nah, ilmu hitam itu sihir lah tuh. Manakala yang ikut sesuai dengan Quran dan Sunnah itu ilmu putih, ya. Jadi Harut dan Marut itu, ya, dianggaplah sebagai yang mengajarkan ilmu putih. Jadi inilah bermulanya bagaimana ilmu sihir itu berlaku, ya. Sama ada mana satu yang tepat, ya. Dari situlah ilmu sihir itu daripada memang kerajaan Nabi Sulaiman, ya. Kita bayangkan kan Nabi Sulaiman sendiri kehebatan dia
boleh menciptakan itu istana Balqis, kan? Berdiri di sebelah istana Sulaiman. Istana Balqis yang ada di negeri Sabah dibina semula, diklonkan sama persis dalam masa yang sekelip mata, kan? Bahkan ini aneh dan tidak akan mungkin ya ditandingi oleh mana-mana negara ini. Nabi Sulaiman buka tenda kepada bangsa jin, siapa boleh membina istana Balqis, bukan yang paling murah atau yang paling mahal, yang paling cepat. Kita tidak ada di sini. Kalau ada proyek, cari yang kosnya rendah ataupun kosnya yang sesuai lah dengan quality gitu kan. Tapi ini tidak, memang quality itu sudah pasti, tapi Nabi Sulaiman mau yang paling pantas, kan? Kita sudah dengar ceritanya. Satu jin dibilang, sebelum engkau sekiranya Tuhan berdiri, sebelum duduk sudah ada jadi. Masya Allah, berapa saat itu? Bukan saat lagi, second. Ternyata satu jin lagi, aduh itu lambat lagi, sekelip mata saja, buka mata, tutup mata, buka sudah ada. Apa itu? Kan ilmu apa itu? Kita kan mengatakan sihir, kan? Secara orang awam lah. Tapi wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir. Maknanya bukan sihir. Kalau Nabi Sulaiman mengamalkan sihir, maka Nabi Sulaiman sudah ajar pengikutnya, sudah ajar manusia yang lain. Barangkali kalau kita diajar begitu, proyek-proyek semua sekelip mata siap. Itu flyover itu yang lama betul bertahun-tahun dah siap-siap itu. Kalau ada ilmu sihirnya Nabi Sulaiman, siap sudah flyover yang di mana tuh? Yang jalan Pan Borneo ke apakah? Bukan saya menyindir lah. Itu yang tidak siap-siap bikin jam saja itu. Kenapa? Lambat. Jadi ini prosesnya. Lalu ditambah lagi dengan sosok Harut dan Marut ini, ya. Harut dan Marut itu sama ada memang dua malaikat ataupun dua manusia ataupun dua syaitan, ya, yang dianggap menjadi atau berkaitan dengan sihir. Walaupun ada pendapat mengatakan dua ini tidak mengajarkan sihir, ya, hanya mengajarkan cara-cara menangani ilmu sihir. Karena apa? Karena dalam ayatnya di sini bahwa Harut dan Marut itu setiap dia melakukan kehebatannya itu, menunjukkan kehebatannya itu, mereka berkata, yaqula, dua itu berkata, innama nahnu fitnatun fala takfur, sesungguhnya kami itu sebagai ujian, maka jangan kafir. Harut dan Marut sudah beri nasihat, jangan kafir. Jangan kafir mana? Jangan ikut sihir, jangan belajar sihir. Artinya beginilah, kita ini tidak heran kan kalau kita nampak orang yang melakukan perkara yang luar biasa. Biasalah. Tapi kita jangan kepingin tengok orang macam Tepu Sam tuh, orang pijak-pijak bara apa semua kan. Jangan mau, aku mau macam begitu, hebat tuh. Itu ujian. Kalau mereka pandai, biarlah mereka. Kita jangan mau begitu. Nah, kalau yang tergoda, dia belajar, adalah amalannya itu. Amalannya. Nanti dia menjadi sesat, kafir. Ya. Di kampung saya, Banten di Indonesia, saya biasa menonton pertunjukan apa? Kesenian lah. Tapi kesenian ini memang melibatkan ilmu. Ya. Itulah yang parang diletak di leher, digesek-gesek, tidak ada apa-apa. Tombak ditusuk di perut, kawannya tukul dengan hemo, tidak ada apa-apa. Yang lucu, kepala ini diletak kayu api, dibakar tuh, ada api, masak lagi di atas kepala itu. Oke saja, saya biasa melihat. Tapi apa? Kita tepuk tangan sajalah. Itulah sebagai ujian. Kenapa ada ilmu begitu? Itu ilmu mereka. Tapi kita itu sebagai penguji. Kita mau begitu kah? Kan?
seolah-olah kalau kita tidak macam itu, kita masih kalah darjat. Ya. Sedangkan sudah jelas sejarah Nabi kita Muhammad SAW dan sahabat-sahabat yang mulia, ya, mereka berperang melawan orang kafir, mereka terluka, patah gigi, berdarah, terbunuh, ada masa selamat, ada yang tidak selamat, itu berlaku. Ya. Walaupun dulu kalau di Indonesia penjajah Belanda itu pening. Sebab apa? Ditembak tidak ada orang, hilang. Itu dia punya hal itu, kan? Tapi kenapa Belanda menjajah terlampau lama pula, 350 tahun? Kalau dengan ilmu begini sepatutnya balik lawan, enggak juga balik. Ya. Ya, artinya begitulah, ya. Ilmu ini memang ada yang begitu, tapi kita tidak perlu terikut-ikut. Buktinya apa? Saya punya kawan, mungkin sejarahnya dulu agak tersalah jalan. Dia belajar ilmu itu, dia selalu tunjuk-tunjuk saya lah. Ini dia pisau nih, mau tengok, tidak ada apa-apa. Saya hendak juga terlampau memuji, biasa sajalah. Jangan aja pisau itu ditikam di badan saya kan, itu badan dia, biarlah. Ya. Tapi aneh, dia belajar agama, dia menghafal Quran, setengah mati dia menghafal, dah dapat. Susah ada hafal Quran. Itu buktinya, ya. Karena ilmu begitu memang ada halangan untuk mendapatkan hidayah, nur, cahaya itu. Jadi kita pilih yang mana, ya. Kita pilih yang mana. Itulah, ya. Jadi kalau balik kepada persoalan sihir itu, kita akui memang ada oleh pengamalnya. Dan ternyata kalau ikut sejarahnya, pengamalnya itu Yahudi asalnya itu. Ternyata memang Yahudi ini makhluk perosak, bangsa perosak, ya. Mereka lah yang menciptakan senjata, mereka lah yang membuat peperangan. Ternyata mereka juga yang membuat ini ilmu sihir. Bahkan agama-agama yang sesat tuh, agama Yahudi sendiri, agama Kristen, kumpulan Syiah, mereka cipta semua itu. Bukan main, ya, saham Yahudi itu. Tapi mungkin yang sahut Yahudi yang senior lah, yang orang lama, yang otai itu. Tapi diteruskan juga oleh Yahudi laknatullah sekarang ini. Jadi kita perlu membentengi diri kita, ya, membentengi diri kita dengan ilmu agama ini, ya, dengan ayat-ayat Quran, hadis ataupun zikir-zikir untuk kita terselamat. Sebab memang kalau sudah kena, memang menderita. Ya, kalau kita kaitkan Ustaz Kazim, kan kasihan kulitnya di sakit apa namanya? Kudis katak tuh, saya lupa tuh, ya. Dan dia rasa sakit mata. Bahkan dalam video yang saya nampak akhir itu, dia sudah minta maaf, takut lama-lama tidak boleh bercakap tuh. Tidak ada kesempatan untuk minta maaf, ya. Memang akhirnya boleh jadi, ya, kita bukan kaitan dengan ustaz lah. Akibat yang paling fatal memang membawa kematian juga, ya, daripada ilmu sihir ini. Nabi Muhammad SAW ini berkaitan dengan hadis yang ada di sini. Apa yang berlaku pada baginda Nabi ketika terkena sihir itu, Nabi merasa tak melakukan sesuatu, tapi seperti melakukan sesuatu. Macam pergi rumah istrinya salah, macam belum pergi sana tapi anggapnya sudah pergi. Nah, macam dibuat lupa, dibuat bingung. Sementara Yahudi pula dulu menggunakan ilmu sihir itu, kalau disebutkan dalam hadis lah, ya, itu digunakan untuk memisahkan antara suami istri. Ya, inilah Yahudi. Mungkin memang itulah Yahudi kan suka memporak-porandakan sekarang ini, memporak-porandakan negara, ya, negara-negara diporak-porandakan olehnya tuh, oleh Yahudi. Dulu memporak-porandakan keluarga. Suami istri yang baik-baik dikacau supaya bercerai. Memang berlaku perceraian.
oleh sebab sihir. Nah, hati-hati kita yang bahagia dalam rumah tangga, ya, harmoni, boleh jadi lama-lama saling tidak suka, ya, saling benci. Ada kan? Ada yang suami istri yang mula-mula sayang menyayang, lama-lama benci membenci, bahkan sudah bercerai jadi musuh, ya, di mahkamah bermusuh, bergaduh, ya, macam-macam yang dituntut. Padahal waktu membina keluarga macam oke saja, ya, macam cinta lah semua itu. Nah, jadi inilah karena bermakna dalam rumah tangga juga kita perlu, ya, antara suami istri membentengi diri. Tapi ingat, bentengi diri dengan cara yang betul. Jangan pula ambil daripada, minta maaf lah, ada amalan-amalan yang tidak ada dasar daripada orang tua-tua kah, daripada macam-macam kah, minta maaf lah. Bacaan-bacaan itu yang kalau saya pernah jumpa itu di kertas, tidak tahu apalah tulisannya, Arab bukan, bahasa Melayu pun bukan, macam Arab yang dikasih lain, macam mantra-mantra itu, dibaca dalam bilik mandi, waktu basuh rambut beginilah untuk menjadi apa? Pemanis lah konon kepada suaminya, ataupun untuk melestarikan kebahagiaan rumah tangga. Ini hati-hati, ya. Jangan pula yang saya katakan tadi itu, jangan pula konon-konon untuk menangkal sihir, tapi digunakan juga dengan sihir tadi itu, dengan sihir. Karena kalau sudah kita sebati, sudah mengikuti sihir itu, maka akan menjadi satu masalah dan boleh jadi penyakit. Kadang-kadang ada benda yang kita tak sedar, ya, kita simpan, ya, cincin contohnya, atau keris kah, atau apalah yang dianggap barang pusaka itu. Hati-hatilah, kita tidak perlu memuliakan benda-benda. Kalau kita anggap itu ada kelebihannya, oke lah. Maaf, sekarang ada gelang yang kalau dipakai dibilang boleh dapat energi. Kalau ikut secara saintifik mungkin betul, ya, tapi jangan akhirnya lama kelamaan benda ini memberi kekuatan. Apalagi kalau itu contohnya tuh, benda itu mesti disimpan di luar. Kalau masuk ke tanda simpan di luar. Ini coba dipastikan dulu. Memang konon katanya, ini ada satu cerita juga lah, Nabi Sulaiman itu ada guna cincin, ya. Cincin ini dikatakan itulah kalau ke bilik mandi akan akan diserahkan dengan pembantunya, seorang wanita. Termasuklah kalau ingin berhubungan dengan istri, salah satu istri-istrinya, karena Nabi Sulaiman punya ramai istri, salah satu istri-istrinya, maka cincin itu pun dititipkan kepada pembantunya, ya. Tapi ingat, Nabi Sulaiman tidak kafir, ya. Apapun yang berlaku pada Nabi Sulaiman, apapun yang dibuat oleh Nabi Sulaiman, kita tidak anggap bahwa Nabi Sulaiman itu mengamalkan sihir, ya. Dan itu juga perlu juga dipastikan. Tapi kita ini kan sudah pasti mengikuti ajaran yang telah disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Kita adalah umat Nabi Muhammad SAW, dan kitab Nabi Sulaiman ataupun tulisan-tulisan Nabi Sulaiman yang menjadi amalannya itu semua adalah kitab-kitab lama yang sudah diganti ataupun disempurnakan dalam kitab milik kita, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quranlah yang lengkap, Al-Quranlah yang sempurna. Kita tidak perlu lagi mengamalkan kitab-kitab ataupun tulisan-tulisan yang lain. Kalau mungkin terjumpa, oh ini adalah lembaran Nabi Sulaiman dulu, ini kita perlu amalkan. Kita amalkan Quran sebaik-baiknya, ya, karena Al-Quran lebih lengkap daripada kitab nabi-nabi yang lain. Oh ini mungkin tulisan Nabi Musa, contohnya lah, ada yang menyampaikan, itu kita tidak perlu rasa tertarik. Karena apa? Karena Al-Quranlah yang menyempurnakan semua itu. Apa buktinya? Ketika Nabi Muhammad SAW terkena sihir, ini hadisnya panjang nih, jadi saya pun mau baca, nantilah kita pilih-pilih, cuma kesimpulannya lah. Ketika Nabi Muhammad SAW terkena sihir, dua malaikat
diutus oleh Allah untuk melindunginya. Malaikat itu tak lain tak bukan Jibril dan Mikail. Jibril berada di atas kepala Nabi, Mikail berada di atas kaki Nabi, macam scan, ya, scanning. Oh, inilah cara malaikat untuk di-scan tubuh Nabi itu. Tapi malaikat Mikail ini kan pengikut kepada Jibril. Jibril kan penghulu. Jadi Mikail yang tanya, "Macam mana Jibril? Tuan Jibril?" gitu kan lebih kurang. Apa yang berlaku? Jibril sudah jumpa, sudah scan. Nabi kita atau Nabi Muhammad terkena sihir. Mikail tanya lagi, "Siapakah yang menyihirnya?" Jibril serta-merta tahu, ya. Namanya Labid bin Al-A'sam. Nah, kalau tidak salah lah dia punya nama ini. Ya, Labid bin Al-A'sam, seorang Yahudi. Tengok. Yahudi ini pandai sihir. Itu kalau sekarang Yahudi pandai IT semua itu, jangan-jangan ada kaitan sihir juga itu, ya. Hati-hati dengan 4G, 5G semua itu kan. Ya. Itu mungkin sihir modern itu. Sekarang itu kenapa dalam handphone itu kan? Ya Allah, budak-budak dirasuk dengan TikTok, kan? Semua budak sekarang melekat matanya itu. Viral satu bulan viral ini, nanti bulan depan viral lain, bulan depannya viral lain, macam kena sihir. Budak-budak di sekolah, anda tahu lah, sekolah agama, saya rasa sama sekolah SK pun, kata-katanya yang keluar dari mulut, kata-kata itulah tuh, ya, yang viral di dalam TikTok. Ini satu sihir juga, ya. Jadi Jibril mendapati itu adalah sihir yang mengenai Nabi dan dihantar oleh Labid bin Al-A'sam. Lalu malaikat Mikail lagi tanya, di manakah dia punya punca? Kata Jibril, ada di perigi sana. Perigi itu disebutkan di sebuah rumah siapa. Di dalam perigi itu ada batu, di bawah batu ada kotak. Kotaknya itulah dia punya tangkal dia tuh, ya. Jadi Nabi Muhammad disuruh untuk pergi ke sana, lalu Nabi Muhammad pun menyuruh ataupun diiringi oleh sahabatnya untuk mengambil tuh kotak. Terkejut, perigi itu warna merah airnya, macam inai. Sudah dikeringkan, dikuras, ya. Diambillah kotak itu, isinya apa? Simpulan-simpulan tali saja. Tali yang disimpul-simpul ada 11 simpulan. Ya, ada riwayat Nabi membakarnya, ada riwayat tapi Nabi tidak membakar, cuma membuang sajalah, memusnahkan begitu. Tapi Jibril berpesan, Allah berpesan ataupun menyuruh Nabi Muhammad mengamalkan. Itulah surah Muawwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Ya, An-Nas dengan Al-Falaq. An-Nas 6 ayat, Al-Falaq 5 ayat. 11 ayat. Simpulan itu pun 11 simpulan. Satu ayat membuka satu simpulan. Habis wa min syarri hasidin idza hasad, 11 simpulan sudah terbuka. Habis sihir. Ada simpulan. Jadi itu ilmu yang dimakan oleh sihir itu dengan simpulan. Soalnya simpulan itu akan memberikan kesakitan kepada kita ataupun membuat kita bingung dan sebagainya. Jadi kita amalkan itu. Inilah Al-Quran. Tidak payah beramal macam-macam. Baca Al-Falaq, An-Nas, insyaallah tidak ada sihir. Jadi macam mana Ustaz Kazim itu? Dia tidak amalkan itu. Kita jangan kaitkan demikian, ya. Kita amal sebelum kena. Ya, mungkin kalau sudah kena berat lagi. Macam Nabi Muhammad itu kan terpaksa suruh menguras itu sumur itu. Nanti kalau kita kena, carilah di mana tangkal dia. Kalau tangkalnya anda dapat, payah. Kalau tangkalnya di atas Gunung Kinabalu, macam mana? Mau mendaki, siapa mau disuruh? Kan? Itu nasib baik dalam perigi yang boleh dijumpai. Itu pun karena apa? Jibril bagi tahu. Kalau kita mana Jibril bagi tahu? Cari sendirilah. Kan? Oke lah, ini kita cakap mengenai ilmu sihir sebagai permulaan pengenalan, ya. Jadi mari kita betul-betul jaga diri kita, saya dan tuan-tuan semuanya, untuk kita sentiasa beramal dengan doa-doa dan ayat Quran yang mudah sebenarnya, tinggal kita amalkan secara istiqomah. Wallahu a'lam bishawab.
Allahumma amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna mutabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan ya arhamar rahimin. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.